Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Bar NIM 19104111059 dari kelas manajemen B Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bermaterikan tentang perlindungan terhadap konsumen. Presentasi kali ini bertujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Ilmu Hukum dan Etika Bisnis. Oke, langsung saja yang pertama. Maksud dan tujuan dari perlindungan terhadap konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, UU PK telah menetapkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Berikut ini tujuan perlindungan konsumen dalam UU PK yang diatur dalam pasal 3. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Peningkatan kemampuan perlindungan dan kemandirian konsumen dimaksudkan agar konsumen memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menghindari diri dari kemungkinan adanya kerugian akibat beredarnya barang atau jasa yang ada di masyarakat. Yang kedua, mengangkat harga dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari efek negatif pemakaian barang atau jasa. Di sini konsumen harus sejajar dengan pelaku usaha. Konsumen bukan lagi menjadi objek, melainkan menjadi salah satu subjek dalam kegiatan perdagangan, di mana baik pelaku usaha maupun konsumen merupakan dua pihak yang sejajar dan saling membutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Pemberdayaan konsumen merupakan salah satu cara efektif untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen. Salah satu cara pemberdayaan konsumen yakni membekali konsumen dengan pengetahuan dan perlindungan tentang hukum perlindungan konsumen, sehingga konsumen diharapkan memiliki pengetahuan dan menuntut perlindungan hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Pemberlakuan UU PK telah menetapkan berbagai hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Hak dan kewajiban tersebut menjadi pedoman yang harus ditaati oleh konsumen dan pelaku usaha. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Maksudnya, pelaku usaha tidak bisa hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja. Pelaku usaha dalam menawarkan atau memasarkan produknya harus dengan sikap jujur dan bertanggung jawab. Karena pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas peredaran produk yang ada di masyarakat. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Maksudnya yaitu, di tengah persaingan usaha yang ada, konsumen akan cenderung untuk membeli barang atau jasa yang memiliki kualitas yang baik, serta aman untuk dipergunakan atau dikonsumsi. Kondisi demikian adalah memacu pelaku usaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas barang atau jasa yang dipasarkannya jika tidak ingin ditinggalkan oleh konsumennya. Saya akan menjelaskan apa itu hubungan antara produsen dan konsumen. Produsen ialah orang yang menghasilkan barang dan atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan disebut produksi, dan yang memakai barang atau jasa disebut konsumen. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga, yaitu golongan rumah tangga konsumsi atau RTK dan rumah tangga produksi atau RTP. Rumah tangga konsumsi ialah kelompok masyarakat yang memakai barang dan jasa baik perorangan atau keluarga, organisasi, masyarakat. Tetapi kelompok rumah tangga konsumsi ini juga merupakan kelompok yang memberikan beberapa faktor produksi, yaitu orang yang menyewakan tanah untuk keperluan perusahaan, pabrik, dan tempat kedudukan perusahaan. Yang kedua, orang yang menyertakan modal usaha untuk diusahakan. Yang ketiga, tenaga ahli dari masyarakat untuk perusahaan. Yang selanjutnya itu rumah tangga produksi yang menerima faktor produksi, tanah, kerja, modal kalian dari masyarakat, kemudian diolah dan diorganisir agar menghasilkan barang dan jasa produksi. Barang atau jasa itu dijual pada masyarakat sehingga memperoleh uang yang banyak dari hasil penjualan itu. Akibatnya antara konsumen dan produsen tidak bisa dipisahkan.
artinya saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Hubungan secara langsung, hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Unsur-unsurnya yaitu penjual, pembeli, harga, barang. Selanjutnya hubungan tidak langsung. Pada awal sejarah manusia, transaksi bisnis terjadi secara langsung antara produsen dan konsumen. Seiring revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu mata rantai distribusi dan pelaku usaha, disalurkan kepada agen, lalu ke pengecer, baru sampai ke tangan konsumen. Saya akan menjelaskan pengertian tentang asas perlindungan terhadap konsumen. Jadi perlindungan konsumen itu bertujuan memberikan kepastian dan juga keseimbangan antara produsen dengan konsumen, sehingga bisa terwujud suatu perekonomian yang sehat, dinamis, dan terjadi kemakmuran dan menjadikan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Pasal 3 UU PK nomor 8 tahun 1999, yaitu antara lain meningkatkan kesadaran maupun kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat hakikat dan juga martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan ataupun jasa. Dan tidak ketinggalan yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang asas perlindungan terhadap konsumen. Asas perlindungan konsumen itu diatur dalam pasal 2 UU PK 8 tahun 1999, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu asas manfaat. Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua yaitu asas keadilan. Dalam hal ini tidak selamanya sengketa konsumen diakibatkan oleh kesalahan pelaku usaha, tetapi bisa juga diakibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen. Yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan. Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakai. Yang terakhir yaitu asas kepastian hukum. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, tanpa harus membebankan kepada tanggung jawab kepada salah satu pihak. Saya akan menjelaskan macam-macam hak konsumen. Nah, macam-macam hak konsumen itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada bab 3 bagian pertama pasal 4, hak konsumen diatur sebagai berikut. Hak konsumen adalah A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam kenyamanan barang atau jasa. B. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan persyaratan serta jaminan yang dijanjikan. C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai persyaratan dan jaminan barang atau jasa.
hak untuk didampingi dan diajukan atas barang dan jasa yang digunakan. E. Hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan. F. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. G. Hak untuk membantah benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian terima barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan persetujuan atau tidak disetujui mestinya. I. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya. J. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. K. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Nah, di atas tersebut adalah hak-hak dari konsumen menurut undang-undang. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang gerakan konsumen. Salah satu syarat bagi terpenuhinya hak-hak konsumen adalah perlunya pasar dibuka dan dibebaskan bagi semua pelaku ekonomi, termasuk bagi produsen dan konsumen untuk keluar masuk dalam pasar. Selain itu, salah satu langkah yang dirasakan sangat berpengaruh adalah gerakan konsumen. Gerakan ini terutama lahir karena dirasakannya penggunaan kekuatan bisnis secara tidak fair. Gerakan konsumen juga lahir karena pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, produk yang semakin banyak di satu pihak menguntungkan konsumen karena mereka punya pilihan bebas yang terbuka. Namun di pihak lain juga membuat pilihan mereka menjadi rumit. Jasa kini semakin terspesialisasi sehingga menyulitkan konsumen untuk memutuskan mana yang benar-benar dibutuhkannya. Yang ketiga, kebutuhan iklan di mana berbagai media massa dan media informasi lainnya membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan konsumen. Yang keempat, kenyataannya menunjukkan bahwa keamanan produk yang jarang sekali diperhatikan secara serius oleh produsen. Yang kelima, dalam hubungan jual beli yang didasarkan oleh kontrak, konsumen lebih berada pada posisi yang paling lemah. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari kelompok 3, yaitu kesadaran konsumen bahwa memiliki hak kewajiban serta perlindungan hak atas harta diberikan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak atau mereka meningkatkan faktor utama perlakuan yang sama semena-mena oleh produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta pengetahuan konsumen akan hak-hak kewajiban mereka. Pemerintah sebagai pelaksanaan perancang undang-undang serta mengawas atas jalannya hukum dan UU tentang perlindungan konsumen harus benar-benar memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi pada kegiatan produksi dan konsumsi ini agar tujuan para produsen untuk mencari laba berjalan dengan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan. Saran dari pembuatan makalah ini semoga dapat memberi penjelasan dan dapat meningkatkan para pembaca bahwa kita sebagai konsumen memiliki hak harta serta kewajiban yang harus dilaksanakan dan juga memiliki perlindungan penuh atas hukum dan undang-undang yang berlaku yang bisa digunakan apa-apa yang telah ditetapkan sebagai konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.